Halo guys, kita lanjut dari bagian sebelumnya. Tang San pun sudah tiba di klan Palu. Beberapa murid sudah menunggu. Tang San pun dibawa masuk ke klan Palu. Di tengah perjalanan, Tang San sangat terkejut melihat cara masuk klan Palu yang sangat mirip dengan sekte Tang Men dulu. Orang-orang harus melewati rantai besi yang sangat besar. Bahkan Tang San sempat berpikir bahwa ini benar-benar adalah sekte Tang. Hal ini pun sangat masuk akal terjadi. Alasannya kita akan bahas sesaat lagi. Tang San pun terus berjalan hingga memasuki aula utama klan Palu. Hingga akhirnya Tang San pun sudah tiba di klan Palu. Diperkenalkanlah satu lagi orang yang sangat penting, Paman Tang San yang sekarang adalah pemimpin dari klan Palu. Paman Tang San pun langsung menyerang Tang San untuk mengujinya. Tang San pun bertahan dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Paman Tang San pun menyudahi serangan tersebut. Sepertinya Tang San memang cukup kuat. Setelah hal itu, Tang San pun mewakili ayahnya meminta maaf serta berkata ia bersedia menanggung tanggung jawab ayahnya. Di saat yang sama, ia juga mengembalikan 2 tulang roh milik klan. Paman Tang San pun sangat terkejut sekaligus khawatir terhadap Tang Hao sekarang. Sebenarnya Paman Tang San ini tak merasa ada yang salah pada adiknya. Kalau waktu itu orang yang dipilih Ain adalah dirinya, maka ia pun akan melakukan hal yang sama. Namun dalam klan Palu ini tentu saja ada banyak sekali perbedaan pendapat. Klan Palu sekarang terbagi menjadi 2 pihak. Pihak pertama adalah pihak yang merasa ayah Tang San itu tak bersalah, melainkan memang karena ulah dari istana Wuhun. Kelompok ini dipimpin oleh Paman Tang San. Dan di pihak kedua adalah orang yang merasa Tang Hao bersalah karena berhubungan dengan Ain. Kelompok ini pun dipimpin oleh 5 ketua klan yang lebih tua. Karena Tang San belum melakukan penghormatan pada leluhur, pamannya pun menyuruh agar besok melakukan upacara tersebut. Namun pastinya esok akan banyak orang yang menentang. Di sini Paman Tang San pun hanya memberikan sebuah kalimat bahwa kekuatan adalah hal yang mutlak dalam klan Palu ini. Dan esok harinya Tang San pun masuk ke aula utama. Di situ ia dibicarakan oleh banyak orang. Beberapa saat kemudian para tetua pun masuk. Salah satu darinya langsung marah melihat anak dari Tang Hao. Ia adalah ketua ke-7. Dengan kasar, ia pun memarahi ibu Tang San sebagai wanita jahat. Tang San pun tentu saja tidak terima. Ia menentang ketua ke-7 untuk pertarungan hidup dan mati. Namun sebelum itu pun ada salah satu murid andalan klan yang akan bertarung. Namanya adalah Tang Hu. Tang San pun harus mengalahkannya sebelum menantang ketua ke-7. 竟更出色。第4魂技，蓝银囚龙。如此迅猛！武魂技！结束了，乱披风吹法。第2魂技，寄生。第5魂技，蓝银霸王枪。凝结了。 Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Tang San. Sekarang ia menantang ketua ke-7 untuk bertarung. Ketua ke-7 ini adalah seorang tuolok yang sangat kuat.
Bahkan ia berkata hanya akan menggunakan 30% dari kekuatannya saja. Namun Tang San pun meminta 40% karena ia akan menggunakan tulang roh. Mereka pun menentukan tempat untuk bertarung. Sebelum bertarung, Paman Tang San juga berkata apa yang sebenarnya terjadi. Tang Hao sudah mengembalikan 2 tulang roh milik klan. Ini juga membuktikan penyesalan hatinya selama ini. Ketua utama pun berbisik kepada ketua ketujuh untuk benar-benar menguji Tang San kali ini. Pertarungan pun dimulai. 封号立掌，分号斗罗，第3魂技，皓日烈阳。缠绕。 将会有双倍的攻击力。第2魂技，回魂控制。蓝银领域，杀神领域。不仅天锤压制成那样，居然能巧妙闪过。这个昊天宗太多惊喜。使出了全部魂力，结束了，小鬼！固若金汤。蓝银领域，我竟动不了。 Ya, pertarungan dimenangkan oleh Tang San. Walaupun ia terjatuh, namun ternyata tulang roh miliknya memiliki kemampuan untuk terbang. Di sisi lain, ketua ketujuh juga tak bisa bergerak karena bidang pelindung milik Tang San. Balik ke tujuan awal, tadinya Tang San datang ke sini untuk menyembah para leluhur dan menghormati kakeknya. Namun sebelum boleh menyembah para leluhur, para tetua lainnya meminta 3 persyaratan lain dari Tang San. Persyaratan ini harus dicapai dalam waktu 10 tahun. Yang pertama adalah menembus level 80. Tang San pun berkata, ia bisa. Yang kedua adalah membunuh seorang tuolo dari istana Wuhun. Dan untuk persyaratan terakhir adalah mendapatkan cincin roh ratusan ribu tahun di cincin ke-8-nya nanti. Tang San pun merasa kalau cincin roh ratusan ribu tahun itu memang sangat sulit didapatkan. Namun ia bertekad tetap akan menyelesaikan tugas tersebut. Nah, lalu mengapa ada banyak sekali persyaratan untuk menyembah leluhur? Tampaknya bagian ini memang sengaja dibuat untuk bagian akhir cerita Solen ini. Inilah mengapa memindahkan sekali bahwa leluhur dari klan Palu ini adalah orang-orang dari sekte Tangmen ini. Gimana bagi yang udah baca komiknya? Coba komen di kolom komentar ya. Setelah hal tersebut, Tang San pun mengembara keluar di klan. Masih ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Di sisi lain di Akademi Shrek, ternyata ini adalah hari perjanjian 5 tahun Mupai dan lainnya. Mupai dan Cucheng pun datang ke Akademi Shrek. Di sana mereka bertemu dengan mahasiswa baru yang melarang mereka masuk. Ternyata dulunya 7 monster Akademi Shrek ini menjadi sangat terkenal. Sangat terkenal hingga banyak sekali yang meniru mereka. Beberapa saat kemudian, Phoenix pun datang. Ia menunjukkan kekuatan apinya. Pelajar tersebut pun segera memanggil Guru Uchi. Lalu tak lama setelah itu pun juga ada Rongrong yang datang. Ia sangat senang dapat bertemu kembali. Namun tetap saja ia masih sedih saat Mupai mengungkit masalah Oscar. Dan yang terakhir pun ada Tang San.
Awalnya, Mupai dan lainnya juga tak begitu mengenalnya. Alhasil, mereka pun bertarung sebentar. 不白，你听我解释。道具还做的挺逼真嘛？啊？什么道具？跑不掉。哼，小三，欢迎回来。居然联合起来整我，胖子，错了。Mupai pun segera mengenali Tang San setelah Tang San menggunakan senjata rahasia tadi. Ternyata dari tadi mereka hanya mengerjai Tang San. Sebelumnya Tang San sempat bertemu dengan guru Tase. Makanya hari ini ia bisa datang ke reuni 5 tahun ini. Dan karena ceritanya belum selesai, Tang San pun kembali bertanya kepada Rongrong apa yang sebenarnya terjadi kepada Oscar. Rongrong pun sedikit bercerita tentang kejadian di klan Ubin Pagoda dulu. Oscar menyuruhnya untuk menunggu 10 tahun. Namun Rongrong hanya takut Oscar bertemu bahaya besar. Rongrong pun sangat khawatir. Beberapa saat kemudian Guru Uchi pun muncul. Ternyata ini benar-benar Akademi Shrek yang dulu. Ia pun mengajak Tang San masuk menemui kepala sekolah Flander dan lainnya. Di sisi lain, di hutan bersalju, ada sekelompok orang yang sedang berburu binatang roh. Seseorang langsung memberikan sosis untuk pemulihan energi. Ya, ini adalah Oscar. Ia sedang berburu binatang roh di hutan es. Ketua tim pun sangat berhubungan baik dengan Oscar karena ia melihat bahwa Oscar ini begitu gigih mengejar tujuannya. Namun di sisi lain, sekelompok orang juga mulai berbisik karena merasa ketua tim ini sangat pilih kasih, bahkan harus pergi ke hutan es yang sangat dingin untuk cincin roh Oscar, padahal ia adalah tipe pendukung. Beberapa orang lainnya pun setuju dan mulai merasa iri kepada Oscar. Di saat yang sama, kejutan malah terjadi sekali lagi saat tulang roh keluar dari monster tersebut. Mereka semua pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka langsung mengarah kepada Oscar. Di sini ketua tim pun sudah mulai mengerti maksud mereka. Pertarungan pun tak bisa terelakkan. 小奥还在吸收魂环，我必须为他争取时间。这是眩晕，它藏在了狮吼声中。 Hingga akhirnya Oscar pun berhasil menyerap cincin rohnya. Kali ini Oscar pun berhasil mengalahkan mereka. 挂猫，进疆场。 趁他们魂力耗尽，我们一举拿下。 Ya, secara sekilas, kita sempat melihat skill terbaru dari Oscar. Ini adalah skill meniru. Oscar bisa meniru segala jenis skill dan kemampuan. Syaratnya, Oscar hanya perlu mengambil sedikit darah sebagai jenis kekuatan yang ingin ditiru. Setelah tersadar, Oscar pun menceritakan skill terbarunya. Skill ini bisa bertahan 3 menit. Kakak Haute pun semakin yakin kalau Oscar akan menjadi seorang tolok divisi makanan pertama dalam sejarah nanti. Ia pun memberikan tulang roh tadi kepada Oscar. Awalnya Oscar pun menolak, namun tulang roh ini memang tidak cocok kepada kakak Haute. Alhasil, Oscar pun menyerap tulang roh tersebut. Sekarang ia semakin yakin untuk bertemu Rongrong. Kembali ke akademi, sekarang Akademi Shrek semakin dipandang. Raja Zhuye memberikan perluasan tanah dan fasilitas. Awalnya Raja Zhuye ingin menggabungkan Akademi Shrek dengan Akademi Kerajaan. Namun kepala sekolah Flander menolak. Orang yang masuk ke Akademi Shrek tak peduli dari kalangan bangsawan atau tidak. Yang penting tentang kemampuannya. Phoenix pun semakin rindu kepada Flander.
Sekarang kepala sekolah Flander lebih bermalas-malasan dan sering bersantai di taman bunga. Phoenix pun langsung memeluk kepala sekolah Flander. Ada juga guru Tase dan Bibi Erlong yang berada di tempat. Semuanya pun sangat terkejut melihat perubahan 7 monster Akademi Shrek. Mulai dari Tangsan yang semakin kuat dan Rongrong yang sudah resmi menjadi ketua klan Ubin Pagoda. Di sisi lain, Mupai juga sudah ditunjuk sebagai penerus selanjutnya dengan Cucing sebagai putri mahkota. 7 monster Akademi Shrek pun mencatat prestasi yang luar biasa. Namun di sisi lain, di Istana Wuhan, seluruh persiapan sudah siap. Semua pasukan terkuat sudah berkumpul untuk menyerang klan Ubin Pagoda dan klan Naga Petir. Pipitong pun memerintahkan agar tidak boleh ada kata gagal. Akankah klan Ubin Pagoda dan Naga Petir hancur? Kita akan bahas di seri terakhir Pak Solen ke-18 yang akan dirilis hari Kamis ini. Oke, bakalan seru banget. Jangan lupa di-subscribe untuk kelanjutan ceritanya ya.